Kisah emas Burkina Faso senilai 300 juta dolar yang tiba-tiba dibekukan di pelabuhan Uni Eropa seakan menegaskan kembali bahwa perebutan sumber daya alam masih menjadi panggung utama pertarungan global. Tidak ada yang kebetulan dalam kasus ini, karena emas tersebut bukan sekedar komoditas ekspor, melainkan simbol kedaulatan negara kecil di jantung Afrika yang berani menantang sistem lama. Nama Presiden Ibrahim Traoré kembali mencuat, dan kali ini ia bukan hanya berhadapan dengan perusahaan tambang asing atau birokrat di Paris, tetapi langsung dengan kekuatan gabungan. Donald Trump yang kembali ke kursi kepresidenan, IMF yang menjadi instrumen tekanan, dan Uni Eropa yang menjalankan eksekusi di lapangan. Burkina Faso selama ini hidup di bawah bayang-bayang dominasi asing. Negeri ini memang bukan negara besar, tetapi cadangan emasnya melimpah, menjadikannya salah satu produsen emas terbesar di Afrika Barat. Lebih dari 70% ekspornya ditopang sektor tambang, namun ironi terjadi. Rakyatnya tetap miskin, fasilitas dasar terbatas, dan pengangguran merajalela. Kondisi inilah yang membuat Ibrahim Traoré muncul sebagai figur perlawanan. Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2022, ia menegaskan bahwa emas Burkina harus kembali kepada rakyat, bukan sekedar mengalir ke kantong perusahaan barat atau bank-bank internasional. Langkah Traoré menasionalisasi beberapa tambang strategis, menutup kontrak lama yang dianggap merugikan, dan memperkuat kerjasama dengan Rusia serta China langsung memicu kegusaran. IMF memberi label kebijakannya sebagai beresiko tinggi bagi iklim investasi, sementara Eropa kehilangan akses emas murah. Ketika Burkina mengumumkan akan menjual emas senilai 300 juta dolar ke pasar Asia, kabarnya menuju Dubai dan Shanghai. Uni Eropa tiba-tiba menahan kiriman tersebut di pelabuhan dengan alasan pemeriksaan kepatuhan internasional. Dalih yang digunakan adalah isu pencucian uang dan dugaan pendanaan kelompok teror. Padahal emas itu berasal dari tambang resmi milik negara dan dilengkapi dokumen lengkap. Disinilah politik berbicara lebih keras daripada hukum dagang. Donald Trump dalam retorikanya berulang kali menekankan bahwa Afrika tidak boleh jatuh ke genggaman Beijing dan Moskow. Bagi Washington, emas Burkina bukan hanya harta karun, tetapi juga amunisi finansial yang dapat memperkuat jaringan BRICS. IMF pun kembali digunakan sebagai alat pengendali. Meski Burkina sudah lama mencoba melepaskan diri dari jeratan utang, tekanan IMF masih terasa lewat mekanisme global yang bisa menghambat transaksi. Uni Eropa jadikan pintu blokade, seolah menegaskan bahwa jalur distribusi internasional masih dikuasai mereka. Reaksi Traoré keras dan tanpa kompromi. Ia menuding bahwa pembekuan emas ini adalah bagian dari konspirasi kolonialisme gaya baru yang berusaha menghentikan kebangkitan Afrika. Dalam pidatonya, ia menyebut emas itu bukan milik IMF, bukan milik Eropa, bukan milik Amerika, melainkan milik rakyat Burkina. Kata-kata ini menggema di seluruh benua. Dukungan segera datang dari Mali, Niger, dan Guinea, negara-negara yang sama-sama sedang berjuang keluar dari bayang-bayang dominasi lama. Mereka tahu apa yang menimpa Burkina hari ini bisa menimpa mereka besok. Trump menanggapinya dengan gaya khasnya, menyebut emas Burkina berpotensi membiayai terorisme jika tidak diawasi. Namun banyak analis melihat itu hanya retorika untuk menjustifikasi langkah perampasan terselubung. Di sisi lain, Rusia dan China memanfaatkan momentum ini. Moskow menawarkan bantuan logistik untuk mengamankan jalur ekspor emas Burkina melalui Laut Hitam. Sementara Beijing mengecam Uni Eropa dan menuduhnya melakukan perampasan terhadap aset sah negara berkembang. Dampaknya bagi Burkina sendiri jelas terasa. Negara itu kehilangan akses segera terhadap dana segar 300 juta dolar yang seharusnya digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan. Namun Traoré tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Ia justru semakin lantang menyerukan perlunya mekanisme alternatif perdagangan di luar dominasi Barat. Ada rencana untuk membuat jalur distribusi langsung ke Timur Tengah dan Asia, memotong sepenuhnya keterlibatan pelabuhan Eropa. Jika berhasil, Burkina akan membuka jalan bagi banyak negara Afrika lain untuk keluar dari cengkraman sistem finansial Barat. Kasus emas ini dengan cepat menjadi simbol perlawanan global. Ia menunjukkan bahwa dunia tidak lagi hanya soal transaksi, melainkan juga pertarungan ideologi dan geopolitik.
Di satu sisi ada kekuatan lama, Amerika, Eropa, IMF, yang berusaha mempertahankan tatanan di mana Afrika tetap menjadi sumber daya murah. Di sisi lain ada kekuatan baru, BRICS, Rusia, China, yang menawarkan alternatif meski tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan. Burkina Faso, negeri yang kecil secara peta, justru menjadi medan uji. Reaksi internasional beragam. Negara-negara BRICS melihat kejadian ini sebagai bukti bahwa sistem keuangan global berbasis dolar sudah tidak adil dan tidak netral. Mereka semakin bersemangat mempercepat agenda perdagangan dengan mata uang lokal atau bahkan dengan emas fisik sebagai jaminan. Negara-negara Afrika lainnya juga semakin sadar bahwa mereka membutuhkan blok ekonomi sendiri agar tidak mudah ditekan. Uni Afrika pun mulai membahas isu ini dalam forum resminya. Meski banyak negara masih berhitung karena takut kehilangan bantuan Barat. Di mata rakyat Burkina, emas yang dibekukan itu menjadi simbol masa depan yang dirampas. Banyak yang marah, tetapi juga semakin yakin pada arah yang diambil Traoré. Mereka tahu jalan menuju kemandirian tidak akan mulus. Pencabutan kontrak asing, tekanan IMF, sanksi tidak resmi, hingga ancaman keamanan akan terus datang. Namun mereka melihat pemimpin muda itu berani menantang kekuatan besar yang selama ini tidak pernah tersentuh kritik. Pertarungan ini jelas belum berakhir. Apakah emas Burkina akan tetap bertahan di pelabuhan Eropa atau akhirnya berhasil menembus blokade dan tiba di pasar Asia? Masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal yang pasti, dunia sedang menyaksikan sebuah babak baru dalam sejarah global. Burkina Faso mungkin negara kecil, tetapi dalam kasus ini, ia memegang peran besar dalam menantang arsitektur finansial internasional. Jika Traoré berhasil melewati krisis ini, ia akan menjadi ikon perlawanan baru bagi seluruh Afrika, bahkan mungkin dunia. Tetapi jika gagal, Burkina bisa terjerumus kembali ke dalam pelukan IMF dan dominasi Barat. Itulah sebabnya kasus emas 300 juta dolar ini bukan hanya soal angka di neraca dagang, melainkan ujian besar bagi masa depan kedaulatan Afrika. Dunia menunggu apakah emas itu akan menjadi harta yang terkubur di pelabuhan Eropa, atau justru menyala sebagai obor perlawanan melawan kolonialisme ekonomi abad ke-21. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traoré, and today I'm pulling off your masks. Yes, you heard correctly. I, whom you call a young military junta leader, whom you brand as a dangerous radical, whom you serve up as an anti-Western dictator, am now telling you the truth. And this time you cannot turn off your microphones. This time you cannot turn away your cameras.